Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di podcast kita. Nah, di podcast kali ini kita akan membahas topik yang menarik. Nah, sebelum itu kami akan berkenalan dulu nih. Saya Hafizah Farah Fadila dengan NIM 1202220154 dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Ai Eka Citra Lestari dengan NIM 12022223208. Halo, aku Elsa Satria Lestari dengan NIM 12022220350. Halo, aku Ceria Indah Julita dengan NIM 12022223121. Oke, nah topik kali ini yang sangat menarik ini kita akan membahas tentang mapan dulu menikah kemudian. Di sini aku udah nyiapin nih beberapa pertanyaan. Yang pertama, menurut kalian tanggapan kalian tentang menikah itu apa? Aku mau jawab. Oke, boleh Eka dulu. Kalau menurut aku, menikah itu merupakan ikatan suci antara pria sama wanita gitu, yang dimana tujuannya itu untuk membentuk keluarga dan saling memenuhi kebutuhan sama kewajiban atau hak-hak di antara keduanya gitu. Oh, jadi kayak ikatan antara dua orang gitu ya. Benar. Nah, ada lagi gak nih menurut kalian berdua, apa tanggapan kalian tentang menikah gitu? Sedih banget sih sebenarnya, tapi kayak menikah itu lebih ke ibadah juga nggak sih? Benar-benar ibadah yang berkepanjangan bisa dibilang. Iya sih. Oh, ya. Oke, nah sekarang ke pertanyaan yang kedua ya. Menurut kalian kalau kita menikah, kita itu harus siapin apa dulu? Mungkin dari Elsa dulu deh, gimana? Persiapan sebelum nikah ya, mungkin yang pertama kali dan harus banget mungkin niatnya dulu nggak sih, sebelum kita punya cowok atau prianya nih. Definisi niatnya dulu. Terus orangnya, terus kesiapannya, mulai dari mental, finansial, atau izin orang tua juga perlu nggak sih? Bener banget sih. Dari aku ya sekarang sih gitu aja sih. Nah, kalau Eka gimana? Kalau menurut aku yang Eca sebutin itu semuanya bener ya. Dan buat nikah itu persiapannya banyak banget. Dan tentunya nikah itu nggak cuma modal cinta, modal yakin. Karena kita itu harus dipersiapin mungkin semapan mungkin. Iya. Jadi istilahnya tuh mapan mungkin ya. Iya. Dan mapan itu bagi tiap orang kan punya proporsi yang beda-beda gitu. Rasa cukupnya itu beda-beda gitu. Nah, kalau aku sendiri itu tim yang emang mapan dulu. Kenapa gitu? Karena tahu sendirilah di zaman sekarang itu rumah serba mahal gitu, kayak minyak, kebutuhan rumah itu mahal-mahal banget gitu. Kalau cuma modal cinta kayaknya nggak cukup buat memenuhi semua itu gitu. Iya. Dan apalagi kalau menurut aku itu mapan itu merupakan suatu bentuk tanggung jawab kita sendiri gitu, buat diri kita sendiri sama buat pasangan kita nanti gitu. Kalau menurut aku sih gitu ya. Iya sih, betul. Oh iya, kan tadi itu persiapan yang harus kita siapin kalau kita nikah itu ada salah satunya itu ada pasangannya dulu ya. Bener banget. Dan itu adalah laki-laki. Nah, menurut kamu nih, Cef, menurut kamu kalau kita nikah itu laki-lakinya harus siap secara finansialnya dulu atau mentalnya dulu lah, atau gimana nih menurut kamu? Kalau menurut aku ya, dari pandangan Islam itu sebelum menikah itu laki-lakinya itu tidak harus mapan dulu atau kaya dulu. Nah, tapi salah satu syaratnya itu buat laki-laki menikah dalam Islam adalah istitoah. Istitoah Atau apa itu? Jadi istitoah itu artinya kemampuan. Nah, kemampuan di sini bukan kemampuan yang berhubungan sama material atau finansial, tapi lebih ke kemampuan dalam kesiapan mentalnya, terus kesiapan dalam nafkah dasarnya kayak gitu. Nah, terus soal ini juga ada dalilnya dalam Quran surat An-Nur ayat 32. Nah, di sini Allah berfirman, jika mereka miskin, maka Allah akan mencukupkan karunia untuk mereka. Itu beneran kalimatnya miskin artinya? Iya, soalnya di situ Allah itu menjamin, jadi mereka itu sebelum menikah tidak harus mapan dulu. Jadi misal nih ada yang menikah, terus mereka
merintis bareng-bareng dari nol. Dan biasanya kalau mereka merintis bareng-bareng, biasanya rezekinya yang datang kepada mereka itu lebih berlimpah dan juga lebih berkah kayak gitu. Jadi menikah itu bisa jadi pembuka Rezeki rezeki kali ya. juga ya. Iya benar Baru banget, tahu. soalnya nikah itu kan bisa dibilang ibadah ya. Iya, betul. Asalkan menikahnya itu dengan laki-laki yang memang pekerja keras dan juga bertanggung jawab. Bener banget sih. Nah, kalau menurut kamu gimana nih tanggapannya? Menurut aku ya, mungkin kita lihat dari sisi Eka tadi kan lebih ke finansial gak sih? Benar, Iya, benar. Terus dari sisi Ceria juga dari iman ya logikanya. Dari pandangan Islam. Iya, gitu. dari pandangan Islamnya itu sebenarnya dua-duanya nggak ada yang salah, nggak ada yang benar menurut aku ya. Sama-sama kita tuh butuh iman, tapi kita juga butuh logika. Gimana kalau misalnya kita cuma punya iman doang tapi nggak ada kayak kesiapan atau nggak ada uang gitu, percuma nggak sih? Ya, sengsara gak sih Iya, nanti? sengsara nggak sih? Bener. Nggak akan jalan gitu pernikahannya. Jadi mungkin dari aku solusinya bisa ubah dulu nih definisi dari mapannya kita itu apa gitu. Maksudnya itu gimana? Mapan, mungkin kita sebagai Gen Z, mapan itu definisinya atau pandangan kita tuh kayak harus punya uang 1 miliar, punya Iya sih, bener rumah sih. tingkat 2 gitu. Yang penting kita kaya ya, kaya raya gitu. Kayak yang di sosmed-sosmed Iya kan, gitu. orang-orang tuh kayak pada FOMO doang gitu, apalagi Gen Z gitu. FOMO nikah muda. Iya kan, kayak yang penting nikah dulu deh. Gimana kelanjutannya itu nanti gitu. Padahal yang bener itu kita tuh harus punya planning dulu, finansialnya gimana, kesiapan mental kita, kesiapan diri kita. Karena tadi juga seperti yang dikatakan oleh Cerian ya, untuk dalilnya itu kita harus punya apa tadi? Jika mereka miskin, Ya, maka Allah akan mencukupkan karunia untuk mereka. tapi kalau kita cuman ingat itu doang tapi nggak ngelakuin apa-apa juga percuma nggak sih? Jadi kita perlu ada tindakan juga, gitu kan? Perlu usaha ya. Iya kan? Benar banget sih. Nah, tadi kan kita udah ngomongin tentang nikah gitu ya. Nah, dari kalian ada yang kepikiran mau nikah muda gak? Kayak 2 tahun atau mungkin tahun depan ada yang berpikiran mau nikah? Aku Mungkin sendiri Eka? enggak sih. Maksudnya kepikiran nikah ada, tapi Iya. enggak dalam waktu dekat. Karena kan sekarang kita juga masih semester 7 ya. Iya. Mungkin kuliah dulu, lulus dulu gitu. Habis itu mungkin kalau aku sendiri sih cari kerja dulu. Nge-preparein diri sendiri dulu lah, nyiapin segalanya gitu. Kayak aku kan juga belum punya persiapan dari segi mental. Aku belum siap buat ngurus anak orang gitu. Aku belum siap buat punya anak dulu gitu. Ya, jadi emang harus dipersiapin banget sih kalau aku. Mungkin nunggu 3 atau 4 tahunan ke depan. Gitu sih. Kamu nih, kamu. Kalau aku sih keinginan buat nikah udah ada, tapi Wow. ya sekarang lagi di fase nunggu jodohnya dulu datang dan di fase nunggu itu aku sambil mempersiapkan diri juga kayak yang Eka bilang, nyiapin mentalnya dulu dan ya kayak gitu sih kalau Kalau jodohnya udah ada, kamu kayak langsung Gas atau lah, gimana? kayaknya langsung gas ya. Langsung bisa gak sih? jadi sih kalau itu. Waduh. Kamu Ya, kalau aku sih setuju aja ya, tapi aku juga mikir lagi sih kalau mau nikah tuh kapannya. Ya kayak tadi kata Eka juga ya, kita harus ada kesiapan semuanya. Jadi untuk dekat ini sih enggak sih. sama sih. Aku juga berpikiran seperti itu sama Iya, kita setuju lah ya. Iya. Gen Z banget ya. Iya, betul. Nah, hasil diskusi kali ini tuh kayaknya sangat daging gitu ya. Nah, buat mungkin di sini aku mau rekapin apa aja poin-poin yang udah tadi kita diskusiin. Yang pertama itu tadi ada apa sih yang harus kita siapin kalau kita mau nikah. Yang pertama itu ada kesiapan mental dan juga ada finansialnya. Kita itu jangan ngikutin standar TikTok, Bener Instagram banget. yang FOMO. iya, jangan FOMO lah ya. Nah, yang kedua itu menikah itu tadi sama ya kayak seperti yang dibilang Ceria, menikah itu bisa menjadi pintu rezeki dan itu juga ada tertera di Quran surat An-Nur ya ayat 32. Nah, yang ketiga ini menikah itu tadi harus kita itu harus ada ilmunya dan juga ada perencanaannya.
Nah, kita juga harus nyari pasangannya dulu nih. Kita harus nyari pasangan yang tadi itu ada soleh, baik, bertanggung kerja jawab keras. dan bekerja keras. Sayang sama kita juga nggak sih? Iya, Iya. betul. Itu sama. paling penting Iya, kan? betul. Nah, yang keempat ini ada mapan itu tadi ya, dibangun dan diperjuangkan bersama setelah menikah. Nah, setuju juga nih dari Setuju apa banget. yang aku tadi Setuju banget sebutin. sih. Oke, mungkin itu dulu gak sih pertanyaan pembahasan tentang mapan dulu menikah kemudian. Nah, mungkin semoga podcast kali ini bermanfaat untuk yang mendengarkan dan juga menonton. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.